Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen channel Pegaul Nusantara dan channel Pegaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kelujungan, diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan selalu mendapat petunjuk dan bimbingan setiap langkah hidupnya. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih terlibat belenggu riba, semoga diberi kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya dan dilepaskan dari jerat dan belenggu riba. Kemudian semoga kita semua ditambahkan rezeki yang halal dan baik nyata, dapat di dunia ini dan berkah sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, berpijak konten saya yang kemarin tentang agama di Nusantara ini, kali ini saya mau izin untuk membuat konten. Semenjak diturunkan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini, jelas Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, menyembah, menghambakan diri kepada Allah. Adapun ternyata tata cara ibadahnya itu mengikuti di zaman Nabi siapa manusia atau jin itu hidup. Jadi kalau di dunia Islam jelas diturunkan ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan terakhir adalah kitab Al-Quran, di mana di situ mengatur tata cara manusia dan jin, tata caranya menyembah, beribadah kepada Allah sampai yang terakhir ini. Kemudian ada umat manusia yang hidup pada masanya ketika Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, itu sebagian ada manusia yang taat dan juga ternyata banyak yang menolak. Kisah-kisah ini silakan disimak. Mungkin ketika Nabi Lut itu yang menolak, itu apa azabnya, ya toh? Ketika Nabi Nuh alaihissalam umatnya yang menolak, itu apa azabnya. Silakan, ini cerita-cerita ini sudah sering kita dengar ketika waktu kecil. Kali ini saya tidak membahas apa azab bagi manusia dan jin yang menolak ketika ikut mengikuti ajaran Nabi pada masanya. Kali ini saya ingin membuat konten kemanakah manusia-manusia yang taat kepada Nabi Rasul pada masa itu, ya. Sekarang saya meninggal, kemana mereka? Karena apa, pemirsa? Saya pernah mendengar bahwa nanti di akhirat itu, ya, yang dihisab pertama kali adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat di akhir zaman. Justru umat yang paling akhir, tapi untuk perhitungannya itu paling dahulu. Ini kalau salah saya mau disalahkan, tapi ini sebatas pengetahuan saya. Mudah-mudahan pemirsa bisa meluruskan apa yang saya sampaikan ini. Lalu kemudian bagaimana nasib umat manusia dan jin yang hidup sebelum Nabi Muhammad alaihissalam, walaupun dia taat? Padahal secara betul di akhirat nanti itu yang didahulukan adalah justru umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya mohon izin, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Dengan izin beliau, ada gaib yang tahu dan mau bercerita umat Nabi terdahulu yang taat setelah meninggal itu sekarang di mana posisinya? Apakah yang soleh langsung ke surga atau kemana? Kita cek, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Minimal kita bisa membedakan kira-kira di akhir zaman ini apa yang harus kita lakukan, apa yang kita laksanakan sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini.
Mudah-mudahan lancar mohon doanya dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kali ini saya masih mau menemui mediator saya Pak Sulyono. Pak Sulyono. Assalamualaikum Pak Sulyono. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sulyono ya? Sehat alhamdulillah. Kita aman kena gangguan kita ini ya. Aman Pak. Aman ya. Aman. Tidak perlu dipanggil ya. Iya. Langsung ya. Langsung. Siapa bedanya dipagari? Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Pagari sepenuhnya ya Allah. Tetap pada Allah. Ya Allah. Saya ingin tahu tentang keberadaan umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu yang soleh dan taat setelah wafat itu sekarang di mana posisinya mereka. Diizinkan ya Allah, saya mohon diizin beliau hadirkan gaib yang tahu dan mau bercerita. Kalau tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada gaib yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya minta gaib yang tahu dan mau bercerita tentang keberadaan umat manusia nabi-nabi terdahulu yang soleh setelah wafat itu sekarang di mana dan apa yang dikerjakan. Yang tahu dan mau bercerita diizinkan. Saya mau datang ke sini masuk ke tubuhnya Pak Sulyono dan ilmu yang Anda punya, penipu, penyusup, apapun mengganggu otomatis dilempar. Jadi yang masuk Pak Sulyono betul Anda yang asli. Saya mohon hadir. Sallallahu alaihi wasallam hadir. Allah masuk. Energi ukuran sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa bicara bahasa manusia sinkron dengan tubuh yang dimasuki ini bahasa Indonesia. Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau bohong, salam kembali pada kamu sendiri. Kamu di tangan saya ini apa? Sebuah pedang yang sangat tajam sekali. Pedang sangat tajam, kalau bohong terbelah. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Orang sopan, Anda tahu sendiri dunia gue banyak tipuan. Ya, saya tahu. Sebelum kita banyak bicara, bersihkan dulu lah semua di alat saya atau di mana biar gak ada gangguan. Baik, semua yang ada mengganggu di area ini semuanya terkumpul menjadi satu. Yang mengganggu dari sistem dan semua dari kelancaran acara ini semuanya ketarik, terkumpul, terlempar jauh. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Masuk sebentar. Maaf sebelum kita banyak bicara, saya mau ngerokok ngopi apa Anda suguhi? Saya juga mau. Mau. Ya. Ya Allah, dengan izin suguhan yang paling dia suka lengkap di depannya. Kopi, rokok, apapun ala Nusantara kun fayakun. Allah, silakan dinikmati. Ya, ngopi dulu. Kopi, rokok. Terima kasih. Terima kasih. Dimati rokoknya dulu. Ya, saya coba dulu. Ya, coba, harus bisa. Orang Nusantara masuk gak merokok. Enak juga ternyata. Alhamdulillah. Saya bekerja saya ini. Maaf. Saya kurang sopan tadi ya. Ya, tidak apa-apa. Jujur, ingat kalau bohong resikonya apa? Resikonya saya terpotong-potong. Terpotong-potong, dan mesti di situ. Yang masuk ke tubuh masa ini golongan apa? Saya golongan roh manusia. Golongan roh manusia. Waalaikumsalam. Golongan roh emang saya punya hak. Saya ini siapa loh? Ya, tidak apa-apa. Ketika itu demi kebaikan siapapun bisa hadir. Jangankan roh, malaikat saja siap hadir. Oh, betul diizinkan. Apalagi seperti saya, hanya orang manusia biasa. Ini batas pengetahuan saya loh ya. Saya kan cuma hanya ingin tahu sisi gaibnya. Sama pada Allah, berdoa di izin beliau, terserah yang hadir apa saya nggak tahu kan. Nah, itulah dari izin beliau semuanya bisa hadir. Itu kewenangan A gitu. Iya. Kalau memang Anda dari golongan roh, ya, berarti dulu pernah hidup di dunia ini. Pernah hidup. Saya pernah hidup di dunia ini lumayan sangat lama. Ada 1000 tahunan lebih lah usia saya di dunia ini. 1000 tahun di dunia ini. Iya.
Kalau jasad saya yang lebih besar dari manusia-manusia sekarang ini. Saya dengar dulu sebelum Nabi terakhir itu juga banyak nabi-nabi loh ya. Banyak sekali. Anda itu dari zaman Nabi siapa? Saya hidup di zaman Nabi Hud, perwakilan saja. Saya hadir di zaman Perwakilan. Iya, yang selama ini yang pernah hadir kan ada yang dari zamannya Nabi Idris, ada yang zamannya dari Nabi Nuh. Ya, sekarang juga saya mau hadir ke sini. Nabi Hud kan tidak pernah dibahas itu. Nabi Hud? Iya. Saya nggak paham apa Ya, sih. makanya Bentar ya. saya mau hadir ke sini. Alhamdulillah. Terus nanti bagaimana prosesnya, kok ada tinggal di mana, dan bagaimana prosesnya kok bisa waktu tubuh ini? Dengan doa kamu yang kamu panjatkan melalui izin beliau, datanglah seorang malaikat ke atas kayangan sana. Siapa yang bersiap turun ke bumi untuk menyampaikan sebuah berita ataupun wawasan yang telah lampau hilang, disampaikan sebuah kebenaran agar manusia banyak itu dapat mengetahui, mengenal sebuah sejarah yang mungkin sudah terhapus di zaman dahulu kala, termasuk seperti saya di zaman itu hampir terlupakan dari cerita-cerita manusia yang ada di saat ini, bahwa kaum kami juga pernah ada zaman itu. Kaum kami menjejaki bumi ini sangat lama, bahkan ribuan tahun, dari kaum-kaum yang lain, termasuk dari kaum Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud ataupun Nabi Soleh. Semua ada, pernah hidup di dunia ini. Dari kaum-kaum itu, semua mereka yang telah meninggal dan taat itu ditempatkan di antara langit dan bumi, sebuah tempat yang sangat indah, luas, dan terbentang luas, disertai taman-taman dan bangunan-bangunan. Di sana mereka memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hidupnya, lebih taat kepada Sang Pencipta, ibadahnya terutama, dan memperbaiki semua yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Walaupun saat itu belum sempurna, saat-saat inilah mereka beribadah dengan sempurna, baik secara syariat maupun hakikat. Baru akhir-akhir ini saja kami melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sebelumnya ya kami ibadah sesuai apa yang kami lakukan pada saat kami masih hidup. Ya, kami ibadah mengagungkan Sang Pencipta, beribadah menyembah, mengagungkan. Hanya itu saja. Tidak ada gerakan-gerakan seperti saat ini yang saya lakukan di atas sana. Oh itu. Yeah. Terus silakan ngomong terus. Ya. Selain itu juga para penduduk kayangan, bukan hanya dari golongan kami, dari mulai Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, mereka dikumpulkan semuanya berlapis-lapis, banyak, bahkan sampai puluhan itu kayangan itu, bukan hanya satu saja, berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Tinggal bagaimana ketaatannya di dunia ini. Jika orang itu sangat taat, sangat baik amal ibadahnya, ada di tempat yang tertinggi. Seperti mereka mempunyai kelas-kelas tersendiri. Jika ibadahnya yang terbawah sudah terbaik, ataupun mempunyai istilahnya ukuran pahala yang sudah baik, akan ditingkatkan lagi, dan ditingkatkan lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi, menuju ke kesempurnaan ibadahnya. Ada juga sebagian dari kaum-kaum yang telah meninggal ditugaskan kembali ke dunia ini, tapi tidak banyak, hanya beberapa saja yang mereka mempunyai kompetensi untuk menyempurnakan tugas-tugas mereka yang belum selesai di dunia ini, seperti zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad ataupun zaman-zaman kerajaan itu. Ada dari mereka-mereka yang belum selesai tugasnya di dunia ini, bahkan mereka banyak yang menyalahgunakan wewenang ataupun membelokkan sebuah ajaran. Mereka ditugaskan kembali untuk membenarkan ataupun memperbaiki amal ibadahnya, memperbaiki
semua kesalahan-kesalahan yang ada di dunia ini, agar dosa-dosa mereka bisa terampuni dari perilaku dan kehidupan mereka selama ada di dunia ini. Tentunya ada yang belum sempurna dan masih membekas ataupun membawa dosa yang terbawa sampai ke negeri kayangan. Mereka sebagian itu diturunkan kembali untuk menebus dosanya, memperbaiki dan menata ulang dunia-dunia yang pernah mereka pijak selama mereka hidup di dunia itu. Gitu, alhamdulillah. Ngopi dulu, berarti nggak pernah ngopi dulu sana ya? Belum ada masa itu. Belum ada masuk itu. Rokok belum ada ya, Belum ada, Mbak? ya. Kalau Anda dari golongan itu udah pernah hidup di dunia ini, maaf ini kalau boleh tahu, saya harus panggil siapa saya ini? Nama cukup Mbah saja? Cukup Mbah saja. Cukup Mbah ya, kan udah tua sekali. Tidak usah tahu. Terima kasih Mbah dari apa yang Anda sampaikan tadi. Saya berusaha mengulang dan bertanya. Kalau salah, salahkan Mbah ya. Iya, terima kasih. Sambil merokok silakan, otomatis bisa ini di Nusantara. Kopi rokok ada, ciri khas. Nah, mungkin zaman sampean belum ada nih rokok ini. Belum ada. Dunia waktu itu masih bersatu, bergabung, belum terpecah-pecah seperti saat ini. Ya memang sejarahnya ya, kalau kaum saya itu ada di barat sana, itu sudah terbelah bumi itu. Memang saya mohon pada Allah dari izin beliau, saya ingin tahu keberadaan manusia sebelum zaman Rasulullah SAW kan gitu. Jelas ada yang taat, ada yang ingkar waktu itu. Yang diingkar sudah jelas mereka dapat azab kan, sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang azab kena hujan batu, gempa bumi, sebenarnya sudah itu. Aku yakin di antara manusia ada yang taat juga waktu itu. Ada. Saya pernah dengar nasihat bahwa di akhirat nanti justru yang dihitung pertama kali dihisab adalah umat akhir zaman ini kan gitu Mbak. Makanya saya ingin tahu, mohon pada usia beliau agar ada yang datang ke sini ternyata Mbah yang mewakili kan gitu. Kebetulan yang diizinkan adalah umat zaman Nabi Hud alaihissalam. Jujur saja, memang soal beliau saya sedikit sekali saya punya referensi secara nyata. Makanya nanti sampaikan apa yang boleh sampaikan, yang jangan sampaikan Mbah ya. Oke, terima kasih. Tadi Mbah mengatakan bahwa umat Nabi Rasul terdahulu yang taat itu ternyata tinggalnya di kayangan kalau begitu. Di kayangan. Terus tadi juga Mbah mengatakan waktu itu beribadah sesuai dengan ajaran di mana Nabi bertugas kan begitu. Kalau zaman sekarang ini kami umat akhir zaman mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, secara syariatnya, secara hakikatnya ya seperti Anda lihat kan begitu, ikut ajaran sang Imamul Aulia kan gitu Mbah. Mbah bisa ceritakah tata cara ibadah? Jangan ketika sudah meninggal loh Mbah ya. Tata cara ibadah ketika masih di dunia antara umat Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa alaihissalam, bisa kami ceritakan Mbah, silakan. Waktu saya hidup saja. Ya zaman ibu hidup ya. Dulu waktu saya masih hidup, saya dari bagian orang yang taat pada masa itu. Saya beribadah, mengagungkan Sang Maha Pencipta, berdoa, beribadah sesuai ajaran pada waktu itu, yaitu mengakui bahwa saya seorang hamba. Junjungan tertinggi adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah, meninggikan diri, meninggikan cipta, berkonsentrasi, mengingat asmanya, dan mengagungkan nama-namanya pada waktu itu. Berdoa menghadap kemana saja, asalkan hati ini sudah dipenuhi dengan konsentrasi, mengingat namanya, tunduk, taat, patuh apa yang diperintahkan, dari larangannya maupun perintah-perintahnya, semua kami jalankan. Larangan-larangan dan perintah itu sudah ada pada masa itu, yaitu untuk beribadah, makanan yang baik, bersosialisasi yang baik, memperbaiki
tata kelola alam itu juga termasuk dari perintahnya, karena pada masa itu dunia masih belum tertata rapi, masih banyak tempat-tempat yang belum dikunjungi. Kami bertugas untuk menyemai, memperbaiki semua dunia yang ada di dunia ini agar tidak kering, tandus semua, termasuk bagian dari ibadah untuk menyuburkan dan mengelola dunia ini dengan baik, termasuk membuat bangunan-bangunan yang nyaman kami tempati, karena pada masa itu fisik kami itu sangat besar, sehingga waktu itu kami diberi kekuatan yang sangat kuat, membelah batu itu dengan mudah, bahkan gunung-gunung yang tinggi dapat kami pahat menjadi rumah maupun istana yang sangat megah untuk kami tinggali. Di sebagian kami ada yang taat, dan di sebagian kami ada yang khianat ataupun kufur. Mereka lupa akan kekuasaan Sang Maha Pencipta. Mereka terbuai akan kekuatan dan fisik mereka di kaum kami sangat besar itu, melupakan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat selain manusia yang ukurannya besar seperti kami, yaitu kekuatan Sang Maha Pencipta. Hingga masa-masa itu ketika Nabi Hud berdakwah, hanya sedikit saja yang bisa ikut di bawah barisan beliau, yang lainnya dibinasakan sehabis-habisnya dengan diberikan bencana yang seminggu penuh, 7 hari penuh, yaitu dengan awan hitam yang sangat pekat dan membinasakan seluruh umat manusia pada saat itu, yang tidak bisa diceritakan betapa ngerinya pada waktu itu. Ukuran kami yang sangat besar itu bisa binasa dengan angin selama 7 hari 8 malam. Sangat mengerikan sekali kalau diceritakan. Semua berhamburan seperti layaknya daun kering yang bertebaran. Dari situlah ketika saya sebagai bagian orang yang taat sangat bersyukur sekali diselamatkan. Saya ketika itu dapat diselamatkan dari bencana itu dan dapat memperbaiki ibadah saya lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, sehingga timbullah masyarakat baru dari keturunan kami yang sampai sekarang bisa dilanjutkan dari masyarakat yang banyak seperti saat ini. Banyak dari kaum-kaum kami yang menyebar di antara penjuru dunia, baik yang terutama di wilayah barat sana, itu mendirikan peradaban-peradaban yang lebih bagus lagi, bangunan-bangunan yang lebih bagus lagi. Tentunya dari cerita-cerita yang telah lampau, dari nabi ke nabi, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Nah, dari kaum ataupun dari nabi kami, seperti itulah ceritanya. Kalaupun dari nabi yang lain, saya tidak mengetahui, walaupun mengetahui, mungkin nanti ada yang lebih berhak untuk menceritakannya. Oh siap, terima kasih Mbah. Minum dulu Mbah sama rokok ya, Mbah. Terima kasih. Mungkin hal baru nih kopi sama rokok Mbah ya. Ya. Dari apa yang Mbah sampaikan tadi ini, Mbah, tata cara ibadah seperti itu. Berarti waktu itu belum turun kitab seperti kitab Jabur? Belum. Oh, berarti kehidupan Anda itu antara Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Daud kalau begitu? Ya, sebelum. Oh, sebelumnya ya. Karena seperti pengetahuan saya yang minim ini kan di umat Islam zaman sekarang kan wajib mengimani ada 4 kitab, Bah. Ya. Kitab Jabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an terakhir kali ini. Kalau kitab Jabur kan turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Berarti masih hidup Anda itu sebelum Nabi Daud alaihissalam kalau begitu? Ya, sebelumnya. Oh, makanya kok ukurannya tinggi-tinggi, ya. Ya. Nah, dengan cara ibadah yang mungkin kurang lebih apa yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam kalau begitu. Iya. Hampir sama. Hampir sama. Ya. Tapi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam juga seperti itu. Ya, namun perintah-perintahnya yang ditambahi saja. Ditambahi karena makin banyak orang itu ya. Tapi tata caranya kan hanya berdiam diri, konsentrasi, yakin adanya Allah gitu. Ya. Bagi kita ini hamba lemah gitu aja. Iya. Oh, kan belum diatur secara lebih detail lewat kitab-kitab itu belum ya? Belum. Kalau kitab Jabur kan cara ibadahnya kan jelas dengan cara melakukan syair-syair di sebuah tempat yang saya bilang tadi itu betul ya. Oh, terus ini
tadi Mbah mengatakan dengan pos tubuh yang besar, tenaga yang kuat, bahkan tumbuhin rumah sana pun cukup gunung dibelah. Iya. Itu sampai sekarang ada peninggalan dilihat manusia enggak? Banyak sekali peninggalan saya. Nyata dilihat masih bisa. Nyata masih bisa. Memang aku juga pernah kabar adanya dinding-dinding di gunung-gunung itu bentuk rumah itu peninggalan guru Anda. Iya. Oh, masih utuh ya? Masih, itu hanya kecil saja itu. Dulunya ya banyak. Dulunya banyak. Cuma dihancurkan karena ada yang tadi yang ingkar tadi itu. Ya. Itu juga Allah masih mengizinkan ada sisanya untuk sebagai nasihat buat manusia akhir zaman gitu kali. Sebuah peringatan untuk manusia di akhir zaman ini. Bahwa manusia yang sangat kuat, tinggi, besar itu saja bisa dibinasakan. Apalagi sekarang yang ukurannya lebih kecil, sangat mudah sekali untuk dibinasakan. Tapi dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah, mereka diberi keleluasaan untuk berpikir, untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar. Karena adanya beliau Nabi Muhammad SAW, rahmatnya diberikan luas di seluruh dunia dan semesta alam, baik untuk golongan manusia maupun untuk golongan jin. Mereka diberi kebebasan untuk memilih, untuk menimbang-nimbang mana yang benar dan mana yang baik dan mana yang salah. Mereka disuruh berpikir untuk memilihnya. Tapi jangan lupa bahwa semua itu ada balasannya di akhir nanti. Kalau zaman dahulu kala, ketika bangsa kami tidak taat, langsung dibinasakan saat itu juga. Langsung diazab gitu. Iya, langsung diadab dan dibinasakan. Dari kaum kami manusia maupun dari golongan jin-jin yang lain. Karena pada zaman dahulu kala kami masih bisa bekerja sama dengan golongan jin, dan jin itu nyata. Dan bentuknya mungkin berbeda dengan manusia ataupun bercampuran antara manusia dan hewan. Itu kami masih bisa saling bekerja sama, membina dan membangun sebuah negara ataupun sebuah komunitas yang ada pada masa itu. Itu Mbak. Jadi masih ada sisa sekarang ya? Masih. Kalau nggak salah itu ada di negara ya sekarang ya baru ribut itu kira-kira? Ya, termasuk di wilayah situ ya, kaum sampean ya, kaum Nabi Hud alaihissalam ya. Terus ini tadi kok mengatakan pada masa Anda itu bisa kerjasama jin, jin kan goib itu sekarang ya dilihat. Kalau sekarang memang goib. Dulu itu masih bisa kita bersinggungan, berbicara, bertatap muka. Walaupun kami berbeda-beda, misalkan dari golongan jin bentuknya seperti apa, itu sudah lumrah di kehidupan dahulu kala. Nyata. Kayak manusia bisa ya. Makanya ada relief-relief yang ketika bisa dilihat di manusia sekarang, ada yang tubuhnya hewan, kepalanya manusia, ataupun yang tubuhnya manusia, kepalanya hewan, ataupun yang seperti digambarkan seperti buruk, itu ada. Itu nyata dulu. Nyata. Ya? Dari golongan jin tuh. Golongan jin dan siluman. Jin dan siluman. Ya. Kalau manusia ya seperti ini ya kan? Ya, manusia ya seperti ini, tidak jauh beda. Seperti saya dahulu. Ada peninggalan zaman dulu tuh yang ada jasadnya ini manusia tapi kepalanya binatang. Terus ada sebaliknya itu golongan jin sebenarnya mereka. Dulu nyata mereka. Nyata. Jin dan siluman itu nyata dulu kala. Terus ini tadi Mbak mengatakan bahwa karena ada yang ingkar ya toh, sehingga dihancurkan lewat bencana yang sama 1 minggu 8 malam tadi itu. Dulu ingkarnya bagaimana bentuknya mereka? Belum sampai. Mereka terlalu membanggakan diri akan kekuatan mereka, sehingga karena bisa membangun peradaban yang sangat maju, dari teknologi maupun bangunan yang sangat mewah, tinggi menjulang, dari batu-batu yang sangat besar itu. Mereka bangun istana yang sangat mewah, sangat luas, dan tidak bisa dibuat manusia setelah itu. Karena bangga ya? Iya, bangga dengan kekuatannya, sangat bisa mengatur dunia. Setelah Nabi Idris dan Nabi Nuh itu kami masih bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang sangat kuat. Walaupun teknologi sudah agak dibatasi, tapi kami bisa menggunakan kekuatan-kekuatan kami, menggunakan teknologi yang sederhana. Kami bisa membangun sebuah istana yang sangat luas dan mewah, sangat tinggi sekali, menjulang tinggi ke langit. Itu ada dan tidak bisa dilihat manusia sekarang. Karena sudah hancur. Di zaman Mbah juga masih canggih teknologi ya. Kalau saya sudah pernah dialog, ya masih orang suku Lemurian pun
itu juga teknologinya canggih-canggih, itu hidup zaman Nabi alaihissalam. Nah, terus orang Atlantis itu juga teknologinya luar biasa, hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam ternyata. Ya. Nah, jadi teknologi sekarang tuh gak ada apa-apanya kalau begitu ya. Tidak ada apa-apanya. Di kaum kami yang tersisa masih ada kelistrikan, itu masih ada. Oh, Teknologi yang pesawat sudah dibenamkan pada zaman Nabi Nuh. Tapi kami bisa menggunakan teknologi-teknologi yang lain yang sifatnya itu bisa digunakan untuk membangun, seperti kelistrikan ataupun laser, kami masih bisa. masih bisa ya. Jadi orang zaman sekarang ini banyak salah mengira bahwa dulu itu zaman purba itu primitif, itu banyak salahnya ya. Sebetulnya yang manusia ketahui saat ini itu ya sedikit kurang juga. Karena dikiranya saya itu hanya memahat pakai manual saja. Tidak, Padahal? kami hanya tinggal klik tombol saja sudah bisa. Oh, waktu itu. Ya. Tahunya orang kan dulu kan primitif. Ya. Pakai tali, pakai digotong tenaga manusia manual. Makanya banyak orang yang heran bangun setinggi itu, berpikir bahwa sekarang manusia seperti ini bagaimana caranya. Itu kan berat sekali bangun tinggi. Kami juga menggunakan komputer seperti laptop, mendesain, menggambar, sehingga ketika itu sudah digambar, didesain, tinggal kami menata perangkatnya, menata sorotan laser agar bisa mengukir itu dengan baik, dengan presisi, Allahu Akbar. dengan sudut-sudutnya yang sangat sempurna. Itu kami tinggal melihat saja itu jadi. Allah, waktu itu Ya. ya sudah canggih sekali sebenarnya. Sudah. Nah, pandangan orang zaman sekarang kan seolah sekarang ini sudah zaman modern. Tidak. Ya tidak apa-apa, namanya pemahaman orang beda-beda. Aku pun baru tahu sekarang ini loh, Mbah. Ya. Zaman Anda pun yang bisa membuat rumah di gunung-gunung itu kan, kelompok Ya. kaum jenengan kan? Ya. Gunung dibelah, dibuat kamar-kamar, itu berarti itu umat Nabi Hud alaihissalam. Ya, memang kecanggihan kami masih kalah dengan kecanggihan bangsa-bangsa di Atlantis ataupun Lemurian. Oh. Tapi kami bisa mengembangkan peninggalan-peninggalan yang masih bisa kami temukan, yaitu kami perbarui lagi dan kami bangun lagi. Masih bisa menggunakan kecanggihan-kecanggihan itu walaupun tidak secanggih di zaman Atlantis. Iya, Karena kami juga keturunan dari bangsa Atlantis juga. Oh gitu. Ya. Terima kasih Mbah, diminum dulu Mbah kopinya Mbah. Buat saya kasih. Mbah. Saya merokok Mbah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilmunya Allah luar biasa. Banyak sekali ilmunya Allah, cuma manusia baru tahu sedikit. Udah seperti aku ini udah sok sekali loh Mbah. Ya, karena manusia sekarang itu terbelenggu dengan wawasan yang sedikit saja sudah merasa paling pintar. Iya, ternyata di umat Nabi zaman dulu itu juga canggih-canggih ya. Ya. Cuma orang sekarang kan taunya hanya lewat penelitian-penelitian ini bisa terjadi, bahkan mereka belum bisa menemukan apa sebenarnya, sudah bisa ngasih hipotesa, ngasih teori-teori. Ini bikinnya gimana? Boris setinggi ini, manusia pendek-pendek, pakai apa ngangkatnya? Iya, Ya kan bikin seperti itu. tidak semacam itu. Karena Allah juga mencintai makhluknya. Oh. Diberikan kesempatan hidup di dunia ini, pastinya diberikan fasilitas penunjang untuk mempermudah hidupnya di dunia ini. Ya, contohnya dengan teknologi itulah bisa menunjang kehidupan teknologinya, bisa menunjang kehidupannya, dan bisa menunjang dari pencaharian kehidupan untuk sehari-hari, dari bertani maupun dari berniaga ataupun dari bepergian. Juga ada kendaraan-kendaraan seperti saat ini juga ada. Ada toh, Mbak. Ada. Masya Allah, Masya Allah. Jadi karena ada sebagian umat Nabi Hud alaihissalam yang ingkar karena merasa menguasai teknologi bangun-bangun itu, segala masalah Allah akhirnya timbul kesombongan untuk dihancurkan itu. Iya. Ya bersyukurlah Mbah yang taat ini ya. Ya, masa-masa itu kan selalu berkembang Iya. dan melaju terus-menerus. Mungkin dari waktu ke waktu berganti nabi ke nabi, peradaban itu dikikis sedikit demi sedikit hingga pada Nabi Isa itu hampir tidak ada peradaban kecanggihan. Ada tapi sedikit saja. Ketika mendekati Nabi Muhammad itu peradaban baru dihilangkan semuanya. Semuanya dihancurkan. Dari raja-raja Fir'aun itu masih ada kecanggihan teknologi, tapi dibinasakan terlebih dahulu agar manusia itu lebih taat, tunduk dan patuh, agar tidak terlena dengan kemewahan dan kemegahan dunia serta kemudahan kehidupan di dunia ini, agar bisa menerima Islam dengan baik, dengan kafah. Maksudnya semacam itu. Maksudnya. Ya. Terus kalau maksudnya peradaban yang
membuat manusia sombong congkak dihilangkan, Ya. agar manusia itu sadar seperti yang Mbah sebut tadi. Nah, sekarang Mbah lihat zaman ini kayak apa akhir zaman ini? Zaman saat ini ya bisa dilihat dan diamati dengan adanya teknologi yang berkembang. Bisa dilihat keangkuhan dan kesombongan manusia sudah mulai muncul. Mereka sudah membanggakan apa yang mereka temukan dari teknologi, dari tatanan kemasyarakatan maupun aturan-aturan yang mereka buat, yaitu untuk menguasai manusia banyak dengan menganggap mereka itu lebih prioritas. Mereka menganggap orang-orang yang pintar itu sehingga bisa mengatur seluruh dunia ini. Mereka beranggapan kamilah orang yang paling pintar, kamilah orang yang bisa menguasai teknologi, sehingga mereka mempunyai target-target untuk mengeruk semua kekayaan alam di dunia ini agar bisa mereka kuasai sendiri. Nah, salah satunya ya efek negatifnya ya semacam itu. Dengan teknologi mereka congkak, sombong dan angkuh, sehingga melalaikan siapa penciptanya. Tidak jauh beda dengan masa zaman dahulu kala. Itu sama gitu ya. Ya. Jadi makin mereka menguasai, zaman dulu pun sudah ada gitu Mbah ya. Iya, tujuan Allah diberikan fasilitas kemudahan di dunia ini adalah untuk mempermudah bagaimana cara ibadahnya, bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta, tidak kecapean, kesana kesini bisa pergi dengan mudah. Itu sebuah fasilitas saja. Jangan diagung-agungkan bahwa itu sebuah kebisaan yang harus dibanggakan. Tidak, itu murni dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya untuk memberi fasilitas kepada umat-umat manusia di akhir zaman ini, agar mereka kalau haji itu tidak jalan kaki, bisa datang dengan cepat, ada kemana-mana, bisa mencari nafkah dengan cepat dan enak, tidak kecapean jalan kaki. Hanya itu saja tujuannya. Tapi nyatanya sekarang itu untuk menyombongkan diri dengan bermewah-mewah kendaraan itu, sehingga mereka lupa dengan tujuan hidup mereka di dunia ini, hanya menumpuk dan menumpuk. Sudah punya satu, pengen dua, sudah pengen dua, punya tiga, hanya menumpuk kemewahan. Sebuah fasilitas yang sebetulnya untuk menunjang ibadah dan menunjang keseharian saja, mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya hanya untuk kesombongan saja. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Nah, itu faktanya ya. Iya. Berarti kejadian bangsa Atlantis, bangsa Lemuria, termasuk bangsa umat Nabi Hud alaihissalam itu terulang lagi kalau begitu. Ya, terulang lagi. Orang itu menguasai teknologi yang sebenarnya untuk memberi fasilitas mempermudah ibadah kepada Allah, tapi malah jadi kesombongan congkak. Ya. Dan umat zaman dulu langsung diazab oleh Allah karena kalau itu. Zaman dulu ya seperti kami langsung dibinasakan habis ya. Ya. Nah, kalau di akhir zaman ini masih dikasih kesempatan untuk bertobat, berpikir, menimbang-nimbang, mengoreksi dirinya sendiri, introspeksi. Sudah baik atau belum saya selama hidup di dunia ini? Harus kemana saya kembali? Kepada siapa saya harus mengabdi? Itu saja. Harus pikir ibadah dengan baik, dengan sempurna, dan mengetahui dan harus mencari siapa Tuhannya. Karena di dunia ini itu tidak lama, apalagi manusia sekarang ini yang sangat pendek umurnya. Jangan kalian rugi, jangan sampai kalian rugi dan terlena dengan kehidupan yang sementara ini. Kenapa dibilang sementara? Ya sangat sementara dibandingkan dengan bangsa kami yang hidupnya bisa 1000 tahun. Tidak ada 10%-nya. Ya, terima kasih Mbah nasihatnya Mbah. Ngopi, ngerokok, Mbah silakan Mbah. Ngopi saja. Oke, sampai sini. Kopi saja. Tidak usah merokok kenapa? Sana dulu nggak ada Mbah. Kopi itu ya? Tidak ada. Kalau kopi minuman ya wajar, tapi kalau ini bisa tidak bisa saya. Bisa otomatis dulu. Nanti buat kekayangan, buat oleh-oleh. Ya bisa. Enak. Kalau di kayangan saya sering lihat banyak orang yang seperti ini. Orang Nusantara ya? Raja itu ya? Ya. Ketawa lagi sama ya. Jadi saya tahu. Aku nanya begini, sok ngaco. Ya. Gini Mbah. Mbah sudah banyak cerita tentang masa Anda masih hidup di dunia waktu itu, sehingga sampai timbul azab dari Allah. Adalah pada intinya itu manusia pada congkak, sombong, karena dia menguasai dunia lepas sama Allahnya gitu kan. Jadi itu mulai dari umat Nabi Nuh alaihissalam sudah air bah. Terus zaman Lemurian sampai ada cerita sama. Akhir zaman pun seperti itu. Ternyata
kemudian yang Allah berikan kepada manusia ini justru malah buat orang lupa ya. Ya. Nah, kemudian ya itulah aku pernah ngalamin juga aku Mbak. Ya, yang harusnya ya bersyukur sudah diberi fasilitas itu saja sudah cukup. Sebenarnya tidak kan, usah menambah-nambah yang lain. tapi kan justru malah buat lupa sama Allah. Ya. Jadi dunia sekarang inilah menguasai ini macam-macam walau tapi semua udah dengan Allah ya. Sekarang aku mau tanya, ketika Mbah meninggal, alhamdulillah Mbah ini termasuk umat Nabi alaihissalam yang taat kan gitu, sehingga meninggal dan kita kasih kesempatan. Setahu saya loh Mbah, manusia ini bukan penduduk asli bumi ya. Ketika masih punya jasad di bumi, karena ini di bumi harus pakai jasad ya, jasad yang harus nyata kan. Tapi setelah meninggal, roh jasadnya hilang menjadi bumi, rohnya setahu saya kan kembali ke surga sana kalau taat ya kan gitu, kembali pulang di mana asal muasal Nabi Adam alaihissalam diciptakan begitu. Lah kok Mbah kalau tinggal di kayangan ya taat loh, bisa cerita kenapa terjadi itu? Memang benar, saya tinggal di kayangan. Memang saya itu dulunya belum sempurna, makanya saya disempurnakan di kayangan. Ibadahnya maupun memperbaiki dosa-dosa saya, bertobatnya itu diberi kesempatan di kayangan. Dengan memperbaiki ibadah dan menunggu kesempurnaan itu datang di akhir zaman ini, yaitu ikut di ajaran beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kesempurnaan itu ada di akhir zaman ini. Saya menunggu beribu-ribu tahun hingga akhirnya saya bisa bertemu ketika beliau singgah. Walaupun saya melihat dari jauh, saya bisa melihat pancaran cahayanya, dan saat itu juga saya tunduk dan ikut patuh, karena di ajaran beliaulah kesempurnaan Islam dan ibadah yang sempurna itu ada. Memang benar ketika zaman Nabi Muhammad itu sudah sempurna, disempurnakan, kami juga mengikutinya. Tapi setelah ini itu disempurnakan lebih bagus lagi dengan ajaran-ajaran beliau, kekasih Allah di akhir zaman ini itu sudah direfresh dan disempurnakan lagi. Bahkan nilai-nilai ibadahnya itu berlipat-lipat. Memang ada sebagian manusia yang sudah menjejakkan kaki di surga, tapi itu khusus bagi mereka-mereka yang syahid di jalan Allah, ataupun kekasih-kekasihnya Allah yang sudah ditentukan memang bisa menaiki surganya. Orang-orang pilihan yang sudah tanpa hisab bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah, ada memang, tapi tidak semua. Hanya orang-orang pilihan dan ruh-ruh pilihan yang bisa menjejakkan kaki di surganya Allah. Di saat ini juga sudah banyak manusia yang sudah berada di dalam surga. Seperti tadi, orang-orang yang syahid di jalan Allah, itulah yang berhak untuk masuk ke surga terlebih dahulu saat ini. Tapi nanti ketika semua sudah kiamat, ya ada hisab. Dari hisab itu, dari umat Nabi Muhammad lah yang pertama kali diberikan hak untuk bisa masuk surga. Setelah itu baru dari kaum-kaum kami. Dari kaum-kaum kami yang hidupnya lebih dahulu, malah kami di belakang yang nanti masuk surga. Tapi kami ya tidak apa-apa, karena kami juga merasa bahwa di kaum kami itu orangnya belum seberapa jika dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad yang jumlahnya jutaan, bahkan ribuan, ratusan juta nih di dunia ini. Bahkan semiliar juga ada. Oh gitu, Mbak. Jadi maaf ini saya ulangi lagi, Mbak. Jadi memang ada langsung ke surga karena meninggalnya syahid seperti itu. Nah, tapi bagi orang yang biasa itu karena memang kan tata ibadahnya belum sempurna kan, belum sempurnakan. Itu berlaku buat Mbah sendiri atau juga umat Nabi yang lain harus di kayangan dulu? Berlaku untuk umat yang lain sebelum Nabi Muhammad juga berlaku seperti itu. Kami itu diberi kesempatan bagi orang-orang yang taat itu untuk bisa memperbaiki ibadahnya di alam kayangan, dan untuk orang-orang yang kurang taat ataupun dolim di masanya bisa juga mereka diadab saat itu juga, ataupun diberi kesempatan lain. Bahkan untuk di dunia yang lain itu mereka bisa memperbaiki kehidupannya. Tapi untuk Nabi Muhammad yang mereka sudah menemukan ajaran Nabi Muhammad dan mereka tidak taat walaupun Islam, ya mereka disiksa dulu di alam kuburnya hingga nanti ada hari pembangkitan di hari kiamat mereka dihisab
terserah Nabi Muhammad. Bagi yang terselamatkan, yang terselamatkan. Bagi yang tidak, ya itu sudah nasib mereka masing-masing. Tapi jika ada setitik cahaya ataupun keimanan kepada Allah, pasti bisa tertolong. Walaupun ibadah di dunia ini masih asal-asalan, tapi ketika setitik keimanan itu ada di dalam dadanya, rasa iman tentang keesaan Allah, dan dia mengakui adanya Nabi Muhammad, bisa tertolong. Tapi ya, selain itu tidak bisa. Ya, betul, kufur nggak bisa ya. Walaupun banyak maksiat, yang katanya asal ada iman sedikit, ya, keyakinan pada Rasulullah, pada Allah, itu tertolong ya. Ini sering diceritakan dunia manusia sekarang ini, Mbak. Nah, kembali ke masa-masa Mbak. Tadi mengatakan tinggal di kayangan dalam rangka menyempurnakan ibadah sampai menunggu kesempurnaan di akhir zaman ini. Apakah juga berlaku di alam gaib? Kan sudah meninggal, apa menyesuaikan dengan keadaan yang di manusia? Seperti tadi ketika Rasulullah Muhammad SAW dikeluar di Rasul, juga ikuti beliau juga cara ibadahnya. Oh, cara ibadahnya ya sholat, ya puasa, ikut sama. Seperti itu. Terus di akhir zaman ini tadi lebih direfresh lagi, ikut siapa tadi? Ikut beliau, Imamul Aulia. Imamul Aulia. Imamul Aulia itu manusia itu. Ya kalau sampai jadi manusia aja kan. Nah, terus ngomong-ngomong, aku pernah mendengar bahwa Imamul Aulia sampai di alam gaib itu diberi gelar Sang Hyang Nur oleh Allah, itu karena mengislamkan di kayangan. Ya, beliau diperintahkan sampai di kayangan. Apa yang Mbak lihat waktu itu, walaupun jauh, ketika tahun berapa kali itu beliau ke kayangan atau motor kayangan sehingga punya gelar itu, bisa ada cerita Mbak? Ada, waktu itu ya hampir 10 tahun lebih sedikit lah. Beliau naik ke atas kayangan dengan cahaya yang sangat berkilauan, jernih, bersih, memancar di seluruh kayangan berlapis-lapis hingga menembus teratas. Beliau melewatinya satu persatu untuk menyempurnakan siapa saja yang mau ikut ajaran beliau. Mereka dengan rela dan senang hati menerima, karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh penduduk kayangan. Dengan pancaran cahaya yang sangat terang, bersih dan jernih itulah mereka mengetahui bahwa itulah yang ditunggu-tunggu selama ini. Walaupun ada sedikit yang menolak, itu hanya sedikit saja, tapi berita itu sudah ada pada zaman dahulu kala, bahwa nanti di akhir zaman ada seorang aulia kekasih Allah yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bisa menyempurnakan semua dari tatanan ibadah yang ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, disempurnakan untuk ibadahnya agar lebih sempurna lagi, baik memperbaiki dari sisi dirinya maupun cara ibadahnya kepada Sang Maha Pencipta. Ya, itulah yang bisa terlihat di kaum kami, bahkan dari bangsa kami yang lebih lama dahulu hidup itu bisa menerimanya, karena dari pancaran cahayanya sangat terang, bahwa itulah beliau yang selama ini kami tunggu. Kami langsung menerima, karena beliau yang selama ini kami nanti. Jadi golongan Mbah Pun yang dari ribuan tahun yang lalu hidupnya itu juga sudah mendengar kabar itu? Sudah. Oh, jadi gelar itu bukan baru kalau begitu. Bukan, ya? Bukan, itu sudah lama ya. Padahal jadinya kan lebih 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Aku juga pernah dengar langsung kisah itu. Termasuk golongan Mbah juga menunggunya kalau begitu? Saya menunggu, bahkan sangat lama sekali. Allah. Belum juga muncul, ternyata muncul, dan alhamdulillah sekali. Penantian itu tidak sia-sia. Saya bisa menemuinya. Dan sekarang ini setelah ketemu itu, kalau dulu tata ibadah sampean kok cuma hanya diam meyakini ada Allah. Sekarang tata cara ibadahnya kayak apa? Sekarang tata ibadahnya sama seperti manusia yang dilaksanakan di dunia ini. Contohnya? Contohnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan bersedekah. Bersedekah kami tidak diwajibkan, tapi intinya kami itu disuruh bisa sholat dan puasa, itulah yang kami laksanakan di sana. Tadi dia direfresh lagi apa tadi bilang kayak apa bentuknya terakhir ini? Kalau soal sholat puasa kan juga banyak orang melaksanakan, tapi kan kosong banyak kan. Nah biar ada isinya kayak apa? Ikut siapa? Ikut beliau Imamul Aulia Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, yaitu dengan berzikir lebih baik lagi dan bersanad
dan bisa menyambung langsung ke Allah, sampai tidak hanya asal-asalan kita berucap, kita beribadah zikir itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ketika pikiran itu bersanad dan menyambung, akan bertambah dan berlipat-lipat pahala yang diterima, yang kita terima, seperti itu. Oh gitu, berarti ada caranya Mbah ya, sampai ke zaman ini ya. Kalau maaf ini, saya nggak mau nunjuk yang mana-mana. Kalau dari kayangan yang Mbah lihat, tata cara ibadah yang Anda maksudkan bersatu sekarang udah banyak di dunia ini. Belum banyak, tapi lambat laun akan menyebar dan menyebar. Nanti dulu, dunia itu soalnya, saya yakin itu. Cuma sekarang ini yang Mbah lihat titik yang mana main aja kan, kayaknya kelihatan itu. Macam mana itu tempatnya, apa megah-megah, apa tempatnya bagus, bude? Tempatnya masih sederhana. Apa orang-orang pakai pakaian jubah-jubah seperti orang-orang pintar itu? Yang saya lihat itu ya biasa saja, tidak ada yang menonjol ataupun berlebihan. Orang-orang yang sudah ikut beliau biasa saja. Tidak jauh beda dengan masyarakat yang lain. Tempatnya ya biasa-biasa saja. Malah jelek kadang-kadang ya. Tidak punya tempat yang mewah ataupun bagus, tidak ada. Oke, terima kasih. Itu golongan jenengan yang taat. Sekarang masih di kayangan, diberi kesempatan berbagai diri kan gitu, mengikuti akhir zaman ini. Tadi ada mengatakan juga ada yang tinggal di kayangan, tapi untuk memperbaiki kesalahannya turun lagi ke dunia. Nah, ini apa yang ada maksud dengan kembali ke dunia lagi? Mereka kapal datang langsung jelek manusia utuh atau lewat bagaimana, apa siluman begitu bentuknya? Tidak. Bagaimana? Mereka yang pernah tinggal di kayangan turun lagi ke dunia itu tidak memakai jasad baru. Jasad baru yang dimaksud saya adalah mengikuti dari jasad-jasad yang sudah ada. Kalau jasad mereka sudah hancur. Terus maksudnya gimana? Mereka bisa mengikuti orang-orang yang sudah bersih hatinya, yang sudah bertawakal kepada Allah, yang hanya setiap hari diisi dengan ibadah. Mereka bisa mengikut bergabung di dalam jasad orang-orang yang sudah memang disiapkan untuk memperbaiki hidupnya, memperbaiki apa yang pernah ruh tadi membuat kesalahan di dunia ini, bisa memperbaikinya dengan menata ulang sebuah negara, sebuah kawasan yang dulu pernah ia bina, itu bisa mereka perbaiki lagi. Jadi memang ada orang yang dikasih tinggal di kayangan, cuma dulu ketika hidup banyak kesalahan, menyalahgunakan kewenangannya, mereka harus bertugas lagi ke bumi ini, tapi dengan jalan meminjam jasad orang lain, kemudian dia bertugas menata kesalahan dulu. Kalau maaf ini, kalau aku ingin tahu siapa-siapa mereka itu nanti, adakah Goib yang mau bercerita soal itu? Siapa-siapa mereka? Kalau itu dirahasiakan, belum orang-orangnya. Bisa. Iya, belum bisa. Cuman andai kata kisi-kisinya saya ingin tahu masalah itu, apakah diizinkan Goib yang datang ke sini kira-kira? Ya, diizinkan. Golongan siapa aja, bukan si A-B-nya loh. Cuma mereka yang akan bertugas lagi mengatur dunia ini kan mesti ada ciri-cirinya, bukan si A-B, bukan. Nanti besar kepala orang itu kan? Ya, mereka bertugas tidak untuk mengulang hidupnya, tapi mereka itu bertugas berjuang menyebarkan ajaran dari beliau itu agar lebih meluas lagi. Dengan semua tantangan dan rintangan, ketika orang-orang terpilih itu berjuang akan terasa lebih mudah, karena para beliau-beliau itu sudah mempunyai pengalaman-pengalaman baik secara fisik maupun secara rohani. Mereka sudah bisa mengatasinya, baik berjuang secara fisik, perang ataupun secara kasat mata, itu mereka bisa. Siap ya. Terima kasih Mbah. Sebelum kita berpisah, dari awal sampai terakhir ini saya berusaha meringkas, kalau salah-salahkan Mbah ya. Jadi pada zaman Nabi dahulu itu ketika berdakwah atau berjuang juga ada sebagian umat yang taat sama yang khianat. Betul? Yang khianat langsung diazab oleh Allah, dibinasakan. Yang taat mereka tinggal di kayangan dan beribadah, menyempurnakan ibadahnya kan begitu? Belum ke surga berarti kan? Belum. Di kayangan, cuma menunggu disempurnakan di akhir zaman ini. Ya tadi Mbah bilang itu Imamul Aulia, kalau di alam goib saya nirwana itu betul. Nah, dan sekarang saat sudah ketemu, sekarang cara ibadah sampai sudah mengikuti akhir zaman ini. Kalau begitu,
Itu saya nggak salah Mbah ya. Nah, dan juga ada sebagian orang kayangan yang nanti akan bertugas lagi karena dia punya kesalahan. Jadi di dunia juga ada seperti itu. Dan semua itu betul perjuangan sama aulia kan gitu. Maaf ini di dunia ini kan banyak semua sudah kehendak Allah, ya kan. Kalau menurut pandangan Mbah, ciri-ciri orang yang sudah berjuang bersama sang imam aulia, bisa kau sebutkan ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu orang yang selalu bertobat, yang memperbaiki dirinya, ibadahnya, tidak neko-neko di dunia ini, sudah menerima apa adanya, dan selalu beristighfar, bertobat, berzikir setiap hari. Itulah orang-orangnya. Tidak usah terlalu rinci, terlalu menjelimet orang-orang yang dipilihnya. Ketika orang itu memang sudah pantas, ya bisa saja. Itu ya. Dengan kejernyihan hatinya, dengan pancaran-pancaran dari bekas wiridnya, itu bisa. Jadi dan itu memang sudah garis benang merah. Tidak bisa, aku bisa, saya ingin, nggak bisa ya. Tidak bisa. Sudah benang merah kalau begitu. Di jalur itu memang khusus. Ya, terlihat orangnya. Ketika orangnya itu memang sungguh-sungguh, walaupun mempunyai terah dari darah itu, sambungan itu, kalau dianya tidak ada niatan untuk memperbaiki dirinya juga tidak bisa. Oh gitu. Memang udah ada garis tangan lah ya, kehendak Allah begitu. Jadi nggak bisa dikejar, nggak bisa diaku-aku, tidak bisa merasa begitu. Tidak. Jadi itu semua sudah kehendak Allah Mbah ya. Oke Mbah, sebelum kita berpisah, ini mau TSA dunia manusia loh Mbah ya. Ya silakan. Maka siakan dunia manusia sekarang ini kan kita punya giri udah bilang canggih katanya kan. Nah, pesan apa yang Mbah sampaikan pada kami di sini? Ya pesannya ya simpel-simpel saja. Siap. Selalu istiqomah itu saja. Ibadah dengan baik, dengan ajaran beliau ini ibadah lebih mudah, lebih ringan, dan lebih banyak pahalanya. Tidak usah muluk-muluk, selalu jalani setiap hari dengan baik dan bersyukur, itu saja. Siap. Terima kasih Mbah, saya kurang sopan kalau pas dialog ini. Tadi aku sudah berjanji tak bawa oleh-oleh kekayangan sebanyak-banyaknya dibagi-bagi ini. Saya pun Allah. Nah, ada kopi, ada rokok, dibawa semua. Kalau gaib itu kan wah wis banyak lah pokoknya. Terima kasih. Dan maaf kalau pernah sejanat pencilaan seperti itulah keadaan saya. Sok gaya. Makanya bukan apa-apa, sok guru kan gitu. Banyak kesalahan saya kurang sopan sama kami Mbak ya, semua di sini Mbak ya. Silakan kembali bertugas. Salam. Terima kasih. Siap. Saya pamit dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. Allah. Stres. Sadar? Budi wae itu. Budi. Nek kita mengisi sini awake dhewe ya. Hah? Sebenarnya awake dhewe ya. 60 meter. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya di Mabuk Goib yang masuk ke tubuhnya Pak Suryono yang bercerita tentang keadaan umat Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW yang taat dulu seperti itu keadaannya. Jadi mereka taat, ternyata ketika wafat tidak langsung surga, tapi sehingga kayangan memberi amal sambil menunggu di semua di akhir zaman ini. Insya Allah mudah-mudahan ada hidayah bagi pemirsa untuk kita yang masih hidup, yang sudah meninggal begitu. Lalu yang kita hidup di akhirnya harus bagaimana kita bersikap. Wallahu bisawab. Semua hidayah mutlak milik Allah. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pintar-pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya. Di banyak kurang selain tukar kebodohan yang kami ambil di sini. Salah kata, salah sikap kami. Terima kasih. Semoga manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu.